Beliau itu kalau kemana-mana selalu berdoa. Lalu dia dalam doanya itu mendoakan Pak Jokowi yang dia panggil ayah. Ayah. Ini kan kalau kita melihat adab orang Jawa, kalau sudah saling berpeluk-pelukan, artinya kan di situ ada persoalan yang menurut saya secara simbolis itu sudah saling memaafkan. Dari sini aja kita melihat ada kontradiksi, ada diksi yang berbeda. Disinilah ada orang kuat. Disinilah ada aktor yang sebenarnya memainkan kasus ini. Apa yang terjadi di pengadilan? Ya Roy Suryo itu akan berat dalam persoalan ini. Oke, selamat datang kembali di On the Table OTT. Ini syuting pertama podcast kita di tahun ini. Biasanya Bang Teddy yang duduk di sini, tapi beliau lagi punya banyak kesibukan. Tapi saya tidak bisa menunda melaksanakan podcast ini karena Januari ini kayaknya panas banget. Dan hari ini kita hadirkan bintang tamu Pak Suhadi. Pak Suhadi ini koordinator tim hukum Merah Putih. Betul. Yang juga salah satu kuasa hukum yang melaporkan pihak Roy CS ya kan, Weekend ya. Betul. Ya, jadi kita nanti hari ini akan bicara dengan Pak Suhadi tentang isu yang Januari ini bikin pecah banget, heboh banget. Itu tentang kedatangan Bang Egy ke kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo. Dan bersamaan dengan itu kan kemudian polisi kayaknya sebelumnya ya, waktunya beririsan lah antara kedatangan Egy sama informasi bahwa berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu kemudian nanti ada isu tentang restoratif justice yang menurut informasi itu diajukan oleh tim Egy Sujana. Nah ini beberapa peristiwa, beberapa informasi yang membuat isu yang tadinya kita pikir sudah mulai mereda, ternyata meledak lagi. Tapi sebelumnya kita punya satu video dulu, bisa diputerin. Ini video tanggapan Pak Jokowi langsung tentang kedatangan Bang Egy kemarin ya ke kediaman beliau. Coba kita putar dulu. Hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Oke, jadi itu informasi terbaru terkait ramenya pemberitaan soal kedatangan Bang Egy kemarin. Pak Jokowi sendiri menanggapi dan sepertinya serius dan tidak ada nuansa polemik ya dalam pernyataannya itu. Bagaimana menurut Pak Suhadi soal tanggapan Pak Jokowi? Kalau melihat dari tanggapan ini, barangkali kan juga menepis anggapan yang mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan itu dilandasi pada nuansa-nuansa yang negatif. Karena kita mendengar nih terakhir-terakhir ini tadi, ya, terutama di Rakyat Bersuara. Itu katanya ada janji pemberian uang, pertemuan dilakukan di LA, terus juga kaitan-kaitan menyangkut masalah yang lain-lain. Nah, dengan adanya pernyataan ini harusnya clear bahwa tidak ada dalam pertemuan itu saling tarik-menarik kepentingan.
tapi tujuannya adalah satu. Kalau memang perkara ini mau diselesaikan secara kekeluargaan, istilah kami kekeluargaan ya. Karena restoratif justice itu kan, justice itu adalah bentuk daripada sebuah produk ya dalam undang-undang. Betul. Tapi tujuan daripada hukum itu sendiri adalah sifatnya kekeluargaan, di mana kalau memang mau diselesaikan dengan jalan damai, pengertiannya seperti itu. Karena jangan sampai juga masyarakat jadi gimana menafsirkannya ya. Terus kemudian kalau memang seperti itu ya kedua belah pihak harus menanggapi dalam bentuk yang serius. Dan Pak Jokowi kan sudah membuka diri nih dalam kaitan ini. Ya oke, kalau memang ada tujuan-tujuan baik mau diselesaikan dengan jalan yang baik ya tentunya harus melalui jalan perdamaian tadi dalam bentuk restoratif justice yang diatur dalam undang-undang. Itu yang saya lihat gitu. Oke, dan dari pernyataan Pak Jokowi ini kan satu hal yang pasti adalah bahwa memang benar Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang didampingin oleh Ibu Eli Daneti selaku kuasa hukum memang datang. Betul. Dan beliau menyebut itu silaturahmi dan dia terima baik-baik saja kan. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan untuk restoratif justice dan itu nanti akan diputuskan oleh penyidik. Dan beliau kan bilang itu kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, yang jadi rame nih Om, entah interpretasi atau cerita dari narasumber asli atau apapun itulah. Yang pertama yang dipersoalkan adalah, yang paling rame dipersoalkan sebelum Pak Jokowi bicara ini adalah Bang Egy tidak meminta maaf. Bang Egy tidak meminta maaf. Dan menurut Om, ketika orang datang masih penting gak sih kita mempersoalkan orang minta maaf atau tidak gitu. Ya. Jadi kan sebetulnya kalau kita melihat pada jalur silaturahmi, kan saya lihat jalur silaturahmi ini seperti yang dikatakan oleh Presiden, ya Presiden ke-7. Kan sebetulnya berkaitan dengan maaf memaafkan belum terjadi dong. Karena saya dibilang kalau berkaitan dengan masalah memang perkara ini harus diselesaikan, tentunya kan harus ada pernyataan-pernyataan ya, terutama dari pihak orang yang meminta restoratif justice itu ya, itu ya. Apakah bentuknya meminta maaf atau kemudian membuat surat pernyataan dalam bentuk juga meminta maaf, kan harusnya seperti itu. Karena kalau itu tidak ada ya, ini kan nggak bisa dilakukan. Gitu. Jadi kalau seandainya kedatangan ke Solo, kalau menurut saya di situ bukan cerminan ada maaf memaafkan dan lain sebagainya. Tidak. Tadi dijelaskan itu jalurnya hanya silaturahmi ya, sebagai Pak Egy orang yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kemudian juga Pak Jokowi orang yang melaporkan dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, ya tentunya ruang itu yang dibicarakan adalah ruang bagaimana silaturahmi tersebut dibangun. Ya, saya dengar juga pelok-pelokan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau seandainya di situ mengatakan tidak ada permintaan maaf, sekali lagi saya katakan itu kan bukan ranahnya, gitu kan? Karena ranah restoratif justice itu adanya di Polda, gitu kan? Dituangkan dalam bentuk tertulis, ya terus kemudian juga diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, kan gitu kan? Orang yang meminta maaf dan orang yang memberi maaf kan tentunya harus sejalan di sini. Gitu. Kalau itu tidak terjadi di situ, nggak bisa. Jadi sebetulnya restoratif justice atau katakanlah perdamaian yang dilakukan itu bukan perdamaian, itu silaturahmi. Belum terjadi kok. Kan saya dibilang tadi, kalau memang arahnya mau ke sana, itu bukan hanya sekedar ngomong. Tentunya kan harus ada dokumen. Harus ada surat pernyataan-pernyataan yang diketahui oleh penyidik gitu karena kan. itu akan jadi dokumen pendukung untuk proses restoratif justice. Betul. Nah ini saya jelasin. Apa sih yang disebut dengan RJ? RJ itu adalah kesepakatan. Dalam hukum perdata ya, yang namanya kesepakatan. Itu kan ada konsensus dari yang satu kepada yang lain. Ya, satu meminta maaf barangkali, yang satunya lagi memberi maaf. Itu kan bentuknya seperti apa, itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini saya katakan ya, jadi nggak bisa hanya ngomong-ngomong begini ya polisi nggak mau dong, ya kan, ya. Jadi harus betul-betul konkret
dituangkan dalam suatu perjanjian, kesepakatan, ya, barangkali kesepakatan itu ya bukan hanya di bawah tangan atau di dalam bahasa hukum itu secara onderan, nggak bisa. Ya. Itu harus didatangkan notaris. Ini harus tahu nih semua. Rakyat harus memahami masalah ini. Jadi nggak bisa sekedar ketemu Nggak bisa aja. kalau sekedar ngomong minta maaf di situ terus kemudian terjadi RJ. Nggak ada itu istilah Ikatan seperti hukumnya itu. nggak bakal kuat. Karena Bukan di nggak ada kemudian dasar hari hukum. orang bisa Itu bukan dasar hukum di situ. Karena seperti yang saya katakan tadi, dasar hukum RJ itu tadi ya pernyataan dulu dari yang bersangkutan meminta maaf dan memohon kepada penyidik untuk dilakukan RJ, ya kan? Terus kemudian si pemohon, ya orang yang dilaporkan tentunya dalam hal ini, bagaimana respon dari si yang dimohonkan tadi? Ya. Misalnya pihak dari Pak Jokowi atau kuasa hukumnya, ya. Kalau di sini tidak ada gayung bersambut, nggak akan jadi. RJ. Walaupun di Solo tadi udah ada pertemuan, kalau di penyidik di ranah di level penyidik ini tidak terjadi seperti itu. Tadi saya udah bilang ada take and give, ya kan? Ada kemauan dan ada kata oke untuk menyatakan itu, ini akan terjadi. Dan kalau itu pun ada, ya kan tadi saya bilang itu nggak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Itu harus didatangkan notaris, karena penyidik juga nggak mau kan. Ya hanya di bawah tangan, kemudian besoknya kemudian diingkarin lagi, kan nanti akan merusak penyidik juga dalam kaitan ini, gitu loh. Karena kenapa? Kalau yang namanya pernyataan di bawah tangan itu nilainya kan tidak mempunyai kekuatan, tapi itu harus dituangkan dalam bentuk akta, namanya akta perdamaian, atau di dalam istilah hukumnya ya. Itu di dalam hukum perdata itu namanya akta pandading, akta kesepakatan, ya. Kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau itu terjadi, kalau kita lihat dari hukum acara yang baru, itu juga nggak bisa sembarangan. Kalau dulu ya udah terjadi nih perdamaian, sudah disepakati, sudah ada aktenya, akte perdamaiannya, ya. Itu penyidik bisa melakukan SP3. Oh, SP3. Ya, surat perintah ya penghentian penyidikan. Tapi kalau sekarang dengan KUHP yang baru itu nggak bisa. Itu harus dimohonkan kepada pengadilan dan pengadilan harus mengeluarkan penetapan. Jadi bukan hanya akta yang dibuat, tetapi juga dokumen pengadilan itu harus terlengkapi secara formal. Ya, jadi istilahnya ada persidangan lah di sana semacamnya, ya kan? Dalam bentuk nanti pengadilan ya akan mengeluarkan surat penetapan perdamaian tadi, gitu. Oke. Jelas ya di sini ya? Ya, nanti aspek hukumnya kan kita bicarakan lebih banyak lagi Om. Tapi mungkin pertanyaan saya selanjutnya saya nggak bisa jawab, mungkin Om Suhadi juga tidak akan memberikan jawaban yang presisi karena kita bukan saksi peristiwa itu ya. Iya. Kecuali Iya, ada Om Rahmat, ada Bang Darbizal. Iya. Nah, mungkin mereka yang bisa menceritakan walaupun nanti kemudian ditanggapi dengan persepsi, asumsi dan lain-lain itu. Tapi karena Pak Suhadi ini adalah bagian dari tim relawan Pak Jokowi juga Dan sebagai kuasa juga dan saya. sebagai kuasa juga, Iya. maka pastilah ada cerita di lingkaran itu kan. Betul. Yang orang pertanyakan sekarang setelah ada WA-nya Bang Egy ke Beni Parapat yang kemudian dibacakan oleh Refli Harun. Itu ada beberapa poin klarifikasi dari Egy menurut yang dibacakan Refli di Rakyat Bersuara kemarin. Nah, dia bilang bahwa benar mendatangi Pak Jokowi, JKW dia tulis di situ atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu, bahkan dikondisikan ke LN luar negeri katanya. LN ya, bukan LE ya. Bukan LE, Iya, LN. iya, LN. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, digaris bawahi proyek. Mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T yang dimaksud di sini katanya triliunan itu sudah ready. Oke. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal base mesti bersedia minta maaf pada J, Pak Jokowi gitu. Demi Allah
BS itu Bang Egy Sujana, tapi ada lagi versinya Balada Egy Sujana. Tapi kita sepakat aja itu Bang Egy Sujana menolak hingga gagallah deal tersebut. Nah, ini kan kesannya yang ditangkap dari WA ini adalah Egy ke sana karena dibayar atau karena ada janji, ada iming-iming. Nah, kita perlu tahu ini Om, yang siapa sebenarnya yang menginisiasi pertemuan itu? Atau bagaimana sebenarnya kronologisnya? Pastikan mungkin Pak Darmizal sharing gitu ke teman-teman relawan Jokowi ini loh. Karena yang muncul sekarang adalah seolah-olah kan yang tersangka itu kan Bang Egy. Tapi terkesan seolah-olah Pak Jokowi yang mengemis. Lu minta maaf dong sama gua gitu. Gue bayar deh lu triliunan di proyek resmi. Ada apa segala macam. Kan jadi kayak Pak Jokowi yang terkesan mengemis-ngemis supaya Egy minta maaf gitu. Nah, kalau dari cerita Pak Darmizal mungkin atau Pak Rahmat, itu kronologinya seperti apa sampai akhirnya Bang Egy itu tiba di Sumber Solo, kediaman Pak Jokowi? Ya, sebetulnya sebelum ke sini tadi, saya coba konfirmasi. Ya. Karena kan saya juga harus menarik beberapa narasumber nih. Betul. Karena tadi juga Bang Rasman saya juga ada bicara juga dengan beliau. Ya. Terus kemudian juga tadi Bang Darmizal selaku bagian dari peristiwa itu ya. Itu juga udah bicara dengan saya. Sebetulnya persoalan pertama itu kan ada informasi yang bersangkutan mau berobat ke luar negeri. Ya. Tapi saya kaget juga nih. Oke. Ternyata yang 5 orang juga dicekal nih ya. Termasuk Bang Egy Sujana dicekal nih ya. Gitu. Nah, saya nggak bicarain yang lain. Kita bicara yang satu aja. Yang di klaster pertama juga dicekal. Yang di klaster pertama dan yang Bang Egy-nya aja. Karena yang lain saya nggak ngerti. Siap. Nah, dari cerita itu tadi ya, ternyata begitu mau berangkat nggak bisa. Karena bandara kan tentunya juga menolak. Ya. Imigrasi pasti. Ya, imigrasi nggak bisa memberangkatkan itu. Ada nota Nah, pencekalan. kemudian ya dari peristiwa dan cerita itu, Bang Darmizal mungkin sebagai teman daripada Bang Egy ini ya mendatangi beliau yang lagi sakit ke rumahnya ya. Nah, begitu nyampe di sana ya, ini pure nih, memang tujuannya hanya menjenguk orang sakit aja. Nah, begitu nyampe di sana, katanya informasinya nih dari ceritanya Bang Darmizal bahwa katanya yang bersangkutan cerita dia mau berobat, nggak bisa dan lain sebagainya, minta dicarikan jalan keluarnya seperti apa, gitu kan? Ya terus kemudian barangkali ada dialog-dialog lain sehingga ada mengerucut. Ini harus ada peran dari Polda, ya, untuk bagaimana bisa dapat izin atau dicabut pencekalannya itu sehingga beliau bisa berangkat ke luar negeri untuk berobat. Karena informasinya juga dari Bang Rasman tadi yang saya juga bicara dengan beliau, itu kan katanya kankernya udah stadium 4. Kasihan juga sih liatin seperti itu ya. Om, saya perkuat dulu informasi Om yang Bang Egy itu lagi berusaha untuk memproses secara hukum di Polda pencabutan pencekalannya. Itu dibenarkan oleh Ibu Eli Daneti waktu kita wawancara dia di podcast kita yang lain. Dan Ibu Eli Daneti itu cerita, bahkan dia waktu itu udah di Riau, harusnya liburan tahun baru, tapi harus kesini lagi karena mau mengurus, minta ke Polda untuk pertimbangan kemanusiaan karena Bang Egy sakit, pencekalannya dicabut. Gitu. Jadi dalam hal ini cerita dari Bang Darmizal tadi benar. Dan itu jadi dibenarkan matching. Dan itu dibenarkan oleh Ibu Eli Daneti waktu kita bahkan 2 kali dia bicara di tempat kita waktu itu. Nah, lalu selanjutnya gimana waktu Pak Darmizal ketemu tadi di rumah itu? Ada pembicaraan juga. Jalan satu-satunya harus mendapat izin dan kalau mendapat izin harus ada pencabutan pencekalan itu dan caranya harus melalui RJ. Gitu. Kalau tidak melakukan itu nggak bisa, gitu kan? Nah, akhirnya dari kata-kata RJ tadi, barangkali Bang Darmizal sebagai manusia yang punya rasa iba kepada orang yang lagi sakit, ya kan? Mungkin telepon ke pihak Pak Jokowi
Mungkin nih, Ya. semua masih dalam kemungkinan. Nah, terus kemudian ya, sepertinya ada gayung bersambut. Oke lah, kalau memang begitu ya, untuk di klaster pertama ini kita nggak terlalu memfokuskan ini harus ke pengadilan. Barangkali seperti itu ya. Nah, begitu dapat sinyal dari sumber ya, akhirnya mungkin ini ditangkap ya. Ya udah, kalau memang begitu, ayo sama-sama kita berangkat ke Solo. Nah, kalau dari cerita seperti ini kan gak ada yang ngundang. Berarti semua punya kesadaran sendiri. Oke. Pak Jokowi yang mau didatengin membuka diri, ya. Bang Egy yang memang mau ke sana, tujuannya untuk bagaimana bisa berobat dan pencekalannya bisa dicabut oleh Polda, ya. Ini kan sepertinya gayung bersambut kan, Oke. gitu kan. Nah, datanglah mereka ke sana. Nah, gitu. kita stop di situ. Berarti yang punya kepentingan sebenarnya itu Bang Egy. Ya harusnya. Karena pencabutan Ya, pencekalan. kan kalau nggak bisa. Iya. Tapi di sini di WA-nya itu kita biar di clearin ya Om. Iya, boleh. Nah, di WA itu dia bilang kan deal pertama tadi gagal karena dia tidak mau meminta maaf. Nah, yang kedua klarifikasinya adalah bahwa kemudian ada beberapa termul rejo ke rumah Termul Rejo pasti Bang Darmijal itu ya, yang dimaksudkan. Saya terjemahkan sebagai Bang Darmijal mungkin dengan Bang Bang Rahmat ya. Ya. Bang Rahmat. Ke rumah Bang Egy Sujana di Bogor dengan iming-iming ini. Jadi tidak tahu yang pertama yang nawarkan itu siapa, tapi ada iming-iming proyek triliunan itu kemudian gagal kan. Kemudian ada Termul Rejo katanya, ada beberapa Termul Rejo datang. Nah, menurut versinya yang diceritakan Om tadi mungkin dari Pak Darmizal kan bahwa dia datang ya karena mau menjenguk tadinya. Betul. Menjenguk. Bukan ada maksud lain. Dan bukan menawarkan RJ, bukan. Tapi memang satu keadaan beliau sakit datang ke sana dan kemudian orang yang sakit ini cerita bagaimana membantu saya. Barangkali meminta tolong kepada Bang Darmizal. Sehingga tadilah terjadi komunikasi yang intens. Sehingga bersama-sama datang ke Solo untuk bicara dengan Pak Jokowi. Okay. Dan juga pada saat di sana seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai seorang praktisi dan saya sebagai orang yang mengerti tentang masalah RJ, saya nggak mempermasalahkan pertemuan itu ada maaf dan tidak. Yang penting di sana sudah ada saling silaturahmi, sudah berpeluk-pelukan, ya. Ini kan kalau kita melihat adab orang Jawa. Kalau sudah saling berpeluk-pelukan, artinya kan di situ ada persoalan yang menurut saya secara simbolis itu sudah saling maaf-memaafkan. Okay. Ya dong, orang kalau nggak ada maaf-memaafkan tiba-tiba main peluk-pelukan begitu, bisa juga kan dicekek dan lain sebagainya kan juga begitu dong. Ya, tapi dengan kesadaran yang tinggi seperti itu kan ada kesan, ya ada ajakan barangkali dari kedua belah pihak, ya udah saya kasih. Ya, begitu dinyatakan saya mau minta maaf ke Bapak atau saya mau minta tolong sama Bapak dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana status cekal saya ini dicabut. Ditanggapi dong oleh Pak Jokowi. Ya oke, gak apa-apa. Gitu kan. Nah, kalau berkaitan dengan masalah uang atau katakanlah iming-iming janji sesuatu yang sifatnya apalagi itu fantastis, ya. Tadi saya tanyakan juga dengan Bang Darmizal. Nggak ada sama sekali gitu kan. Karena tujuan ke rumah itu bukannya lagi mau mengajak berdamai atau mau menjadi mediator di dalam persoalan ini. Bukan. Tapi betul-betul menjenguk orang sakit. Nah, kalau di sana kemudian ada interaksi dari yang tadinya menjenguk berubah menjadi kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif tadi, ini kan lain tentunya, ya. Nah, ini kan harus ditanggapi positif dong, gitu kan. Saya cuma mau mengatakan, cuma kita juga harus hati-hati sih. WA seperti itu kan bisa aja orang yang lain kan yang melakukan. Betul. Yang tujuannya menghujat atau menyerang kepentingan Pak Egy Sujana yang tujuannya mau memecah belah, gitu kan. Karena begini sih, kalau ada suatu kumpulan, ya, kumpulan itu apalagi itu orang yang ditokohkan di dalam perkumpulan itu, ya, misalnya lari atau kemudian keluar, kalau dari teori triad, samurai, betul, dan lain sebagainya, diapain sih? Istilahnya mereka nggak mau kehilangan kok,
Kalau kamu udah masuk ke lingkaran saya, nggak bisa keluar. Keluar dihabisi. Dalam tanda petik. Iya, kalau Bisa kita lihat secara fisik. misalnya triad atau apa kan gitu kan, ya secara fisik, secara apa, itu akan dihabisi gitu kan. Ya, jadi saya sangat maklum, apalagi ada hal yang seperti ini. Kalau saya sebagai seorang praktisi juga nih, saya katakan, saya nggak terlalu meyakini masalah ini, ya WA ini ya, yang ada permintaan begini-begini. Iya. Karena tadi bang siapa? Bang Rasman. Ya, itu bilangnya bukannya triliunan, ratusan juta loh. Ratusan Iya miliar kan? katanya. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Beda dong antara triliun dengan miliar, ini kan hal yang berbeda. Dari sini aja kita melihat ada kontradiksi. Ada diksi yang berbeda. Ada suatu penafsiran yang menurut saya nggak sama. Sehingga kalau secara hukum hal-hal yang seperti ini, yang sifatnya mengecoh dari keadaan satu kepada keadaan yang lain, perlu dan wajib diwaspadai. Nah ini menarik Om. Menarik untuk diulas soal WA ini. Ya. Karena kan kedua belah pihak mengaku mendapat WA langsung dari Egy. Betul. Si Rasman, Bang Rasman mewakili kami Jokowi, organisasi kami, relawan kami Jokowi, mengaku dia terima. Lalu pihak Roy Suryo dan kawan-kawan yang diwakili oleh Refli Harun mengaku menerima WA langsung juga dari Rasman. Walaupun yang dibacakan Refli itu adalah WA Rasman, WA-nya Bang Egy ke siapa Parapat tadi? Beni Parapat lalu dibacakan oleh Refli. Dan isinya ini kalau saya lihat Bertolak belakang. Iya, dan seperti mengadu ya Om. Mengadu domba kedua kelompok ini. Karena misalnya kita contoh aja. Egy Sujana mengirim WA ke Rasman pakai ayat suci juga. Pakai ayat Al-Quran. Yang dipakai sama dia di situ adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Yang di situ dikatakan janganlah mengolok-olok di antara orang beriman karena boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia dari yang diolok-olok. Yang diolok-olok lebih mulia dari yang mengolok-olok. Sementara di WA yang dia kirim ke Bang Refli, dia menggambarkan seolah-olah pertemuan itu adalah mengambil kisah Nabi Musa diutus untuk bertemu Firaun. Ini kan ya, jadi saya juga jadi berpikir jangan-jangan WA ini bukan dari Bang Egy. Iya kan? Karena WA-nya personal kan, kecuali misalnya Bang Egy bicara secara publisitas seperti kita ini atau taruhlah dia nanti datang ke podcast manapun atau program TV show manapun. Nah, sempat gak Om di internal relawan ini membedah ini? Jangan-jangan memang kita lagi diadu domba tapi bukan oleh Egy. Ya kan? Karena kalau kita lihat kemarin dia datang biasa aja. Ya kan? Dan Pak Jokowi bilang saya senang mereka datang silaturahmi gitu kan. Ada nggak Om? Setelah WA ini dipublikasi, dibacakan di sebuah program TV, lalu dari tim relawan untuk melihat, coba kita cek lagi deh, jangan-jangan ini bukan Egy yang sesungguhnya. Baik, saya jelasin dulu ya. Oke. Kan Pak Refli itu mendapat WA dari seseorang. Iya. Jadi dia bukan sumber loh. Di dalam hukum, dia bukan saksi yang mendapat WA. Ya, karena di dalam hukum, hal-hal yang seperti ini, itu namanya saksi de auditu. De auditu. Saksi yang karena dapat dengar dari orang. Tadi siapa yang namanya itu? Sorry, saya tadi agak lupa. Beni Parapat. Beni Parapat. Apakah Beni Parapat langsung yang dapat kiriman dari Bang Egy, atau Beni Parapat dapat dari orang lain lagi? Kan kalau jadi begini kan jadi saya pikir kayaknya juga ada rantai. Mata rantainya panjang. Makanya kalau saya melihat begitu dikatakan dia dapat dari orang lain, jadi istilahnya di share lah ya, bentuknya dikirim ulang gitu kan. Saya nggak meyakini itu. Makanya saya nggak mau gegabah menilai ya isi daripada WA tersebut. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau ini suatu kelompok yang memang kelompoknya dulunya udah ada kesepakatan, nggak boleh keluar
dari kelompok ini, ya barangkali ini juga bisa terjadi. Makanya sumber yang paling benar, saya melihat dari 2 WA yang ada, saya lebih yang meyakini Bang Rasman. Karena kalau Bang Rasman kan langsung dari yang bersangkutan. Gitu loh. Nah kalau kita melihat dari konteks ini juga, makanya kalau kita kemudian sekarang menyerang Bang Egy, saya merasa masih belum tepat. Kalau yang bersangkutan belum bicara. Betul. Ya, kasihan juga kan. Beliau lagi sakit. Terus kemudian kita hujat-hujat dengan bentuk-bentuk seperti ini, ya. Kalau kelompok mereka biarinlah. Kita ini kelompok-kelompok yang waras. Terutama kelompok-kelompok dari kami yang mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, kita mau yang rasional. Makanya saya melihat kalau ini belum pasti, lebih baik WA yang tadi itu kita abaikan. Kata-kata uang ada permintaan triliunan proyek. Tadi saya udah bicara langsung dengan Bang Darmijal. Karena kan seolah-olah yang dituju ini Bang Darmijal kan. Betul. Karena datang ke sana mengiming-iming supaya mau RJ dan lain sebagainya, ya, dengan proyek triliunan. Ya, dan yang Tadi udah dibantah, nggak ada. Dan yang kita tahu di publik yang datang ke sana ya Pak Darmijal sama Pak Rahmat kalau nggak betul. Kan datang ke sana menjenguk orang sakit kok. Konteksnya bukan mau cari berkaitan masalah RJ ini bukan, tapi pure itu berkaitan dengan masalah kemanusiaan untuk menjenguk orang sakit. Itu. Masih soal ini. Kan kalau saya lihat di penayangan itu kemudian Bang Ade menyimpulkan bahwa ini tuduhan serius akhirnya. Menyuap dengan triliunan, proyek triliunan. Ini bisa masuk unsur pidana lagi gak Om? Kalau soal ini. Kalau tadi kan saya ada bilang, kalau kita melarikan ke sana, ujung-ujungnya kan yang kita serang siapa? Bang Egy kan? Bang Egy. Iya dong, kalau WA itu dari Bang Egy, ya, sementara sumbernya kita masih belum meyakini. Jadi kan seolah-olah kita menyerang Bang Egy. Kalau saya lihat, saya katakan tadi, karena saya seorang yang mengerti masalah-masalah seperti ini, saya akan mengabaikan ini dulu. Sebelum secara jelas, secara faktual, ya, bahwa WA itu memang bersumber dari Pak Egy. Ya. Kalau enggak, kita jangan terlalu berspekulasi di wilayah itu. Sampai Bang Egy sendiri muncul untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa benar ya, atau kalau dia tidak. bilang ini benar, ya selesai dong berarti. Kan betul ada sesuatu yang kita bisa katakan ini ranahnya udah menjadi tindak pidana kan. Penyuapan dan lain sebagainya. Dan kalau itu juga nggak benar, berarti kan masuk dalam ranah fitnah. Pencemaran ya nama kan, baik keterangan lagi. palsu. Ya, itu kan berbahaya lagi kan. Ya, makanya saya udah bilang tadi, kalau kita terus menjas ke sana, ya sementara Bang Egy ini lagi sakit, kita kan kasihan dengan yang bersangkutan juga. Ya, beban dia lagi sakit aja bagaimana? Apalagi ditambah dengan berita-berita seperti ini. Barangkali kalau dia bisa menghilang sejauh mungkin, dia akan menghilang sejauh mungkin. Tujuannya apa? Ya untuk menenangkan diri. Ya kan, karena yang namanya orang lagi sakit, kan nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh terganggu yang sifatnya membebani dirinya sendiri. Karena dia lagi sakit. Jadi kita abaikan itu gitu kan. Karena saya yakin kok, dan saya percaya ya apa yang dikatakan Bang Rasman itu barangkali itu yang lebih benar. Gitu. Tapi sumber WA-nya itu nomornya sama. Nomor yang mengirimkan WA ke Bang Rasman itu sama dengan nomor yang dibacakan oleh Bang Refli, Bang. Ya, bisa saja. Kan sekarang handphone itu bisa berpindah-pindah. Saya punya handphone, ya kan, dengan nomor yang sama. Saya kirim ke sana berbeda, saya kirim ke sini berbeda. Karena saya udah bilang tujuan utamanya apa? Mereka nggak mau kehilangan kok sosok yang mereka mungkin anggap penting di dalam persoalan ini. Karena begini, kemarin saya juga ada ulas. Ini kan akan menjadi ranah yang berbahaya kalau kekuatan-kekuatan atau simpul-simpul mereka ini pecah. Kan nanti kalau memang ada permintaan-permintaan RJ ini dikabulkan dan ini bisa terjadi. Berarti Bang Egy ya dengan satu temannya berarti kan nggak lagi menjadi terdakwa di dalam kasus ini kan.
Tapi apakah kemudian selesai di situ? Tidak. Hakim akan menanyakan kenapa kamu mengajukan RJ dan lain sebagainya. Ini di pengadilan nih, ya berkaitan dengan masalah mungkin Roy Suryo sebagai terdakwanya, ya kan? Mungkin kan akan dijelasin. Ya saya melihat ijazahnya palsu, asli. Ya kan? Saya melihat kebenaran-kebenaran secara faktual di situ bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Sehingga saya melihat demi kepentingan hukum dan kepastian hukum karena ijazah itu asli, ya saya cabut. Saya RJ. Saya selesaikan persoalan ini. Gitu dong. Oke, makanya kemarin sebentar. Oke. Di dalam hukum ini namanya saksi mahkota. Yes. Ya, saksi yang sangat penting, ya. Karena pernyataan Bang Egy nanti di pengadilan yang menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, nggak ada yang bisa membantah lagi. Oke. Itu yang dikhawatirkan mereka, gitu kan. Saya jadi nangkap sekarang benang merahnya ketika kemarin, karena kemarin ketika misalnya permintaan maaf, minta maaf atau tidak itu dipersoalkan, buat saya kemarin ngapain sih? Kan orang udah datang. Kenapa pernyataan minta maaf itu begitu dipersoalkan? Ternyata ini ya Om. Karena itu bisa jadi dasar hukum yang sangat kuat untuk menegaskan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Oh, itu yang kalau nanti itu di persidangan muncul, persoalan Roy Suryo nggak akan selesai dong. Iya, karena kelihatannya pihak Roy itu kekeh banget mengatakan bahwa Bang Egy tidak meminta maaf, tidak ada pernyataan maaf. Karena begitu Pak Egy meminta maaf, Bang Egy minta maaf, berarti dia menegasikan apa yang dia katakan sebelumnya bahwa ijazah Pak Jokowi dulunya dibilang palsu, tapi setelah dia melihat faktanya dan apa yang dikatakan pengacaranya itu asli, ada embossnya dan lain sebagainya, berarti apa yang terjadi di pengadilan? Oke. Ya Roy Suryo itu akan berat dalam persoalan ini, gitu. Karena saya udah bilang tadi, ya begitu RJ dikabulkan, kemudian Pak Egy dan teman yang 2 orang ini tidak menjadi terdakwa di pengadilan. Dia akan menjadi saksi tadi. Oke, jadi namanya saksi mahkota. Itu diatur dalam hukum. Iya, saya tahu saksi mahkota itu, ya. Om. Dan emang jadi saya nggak tahu. Mungkin nanti perlu ahli khusus untuk membedah isi WA ini ya. Karena memang harus benar-benar dari nomor yang sama dengan isi yang sangat bertolak belakang. Ya. Misalnya di chat yang dia kirimkan ke Beni Parapat tadi yang kemudian dibacakan Refli Harun, dia mengatakan bahwa tetap karena sejak awal di Solo tidak ada aslinya. Jadi menurut dia ijazah Pak Jokowi itu menurut SMS yang chat yang disampaikan Egy ke Beni Parapat yang dibacakan oleh Refli. Tapi ke Bang Rasman beda. Ya. Dia mengatakan tapi dari nomor yang sama. Iya. Dia justru mempersoalkan perilaku teman-temannya di TPUA. Yang dia bilang saya udah dipecat lah di sana. Iya, mereka itu ngeri sekali mengolok-olok saya tanpa tabayun, gitu kan. Terutama sehubungan dengan kejadian dia datang ke rumah Pak Jokowi. Nah ini kan kesannya seolah-olah ada orang, entah itu pribadi atau mungkin ada sekelompok orang yang membuat semacam menjahit cerita baru dengan memakai nama Egy Sujana. Tapi ya mudah-mudahan nanti Bang Egy muncul dan menjelaskan, karena jadi clear ya. Iya, karena orang bahkan semalam siapa Bang Rasman atau siapa yang menyatakan ini berarti Bang Egy punya 2 kepribadian dong. Karena kan kesini beda, kesini beda. Betul. Untuk seorang Egy Sujana itu tidak mungkin kan. Nah, terus balik lagi Om. Sebelum kita lanjut, harusnya ada yang dipertanyakan. Ada apa dalam persoalan ini? Betul. Mau saya jawab. Disinilah ada orang kuat. Disinilah ada aktor yang sebenarnya memainkan kasus ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Masa seorang Egy Sujana menjadi begitu pelin-pelan gitu. Pelin-pelan. Dalam saat yang sama. Kalau tidak ada kekuatan-kekuatan lain. Karena kalau kita lihat Roy Suryo, Rismon, siapa sih dia? Bukan orang. Terjawab dong di sini. Karena orang kuat ini kan nggak mau kasus ini berhenti di sini aja. Nggak mau yang namanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini
menjadi terpidana dan kemudian dijebloskan ke penjara. Mereka nggak mau. Dan barangkali juga Roy Suryo ini sekarang sudah nagih janji. Mana jaminan ke saya? Egy Sujana ini kan seorang aktivis yang sangat kuat dan teguh pendiriannya. Masa jadi pelin-pelan melihatin persoalan ini? Kan sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau dari perspektif pemikiran saya, gitu. Jadi benar ini ada orang besar di sini. Dan mereka lah yang nggak mau ini menjadi bias nanti di pengadilan. Tadi kan, kalau Pak Egy jadi saksi mahkota, ini akan berbahaya sekali. Artinya skenario besar mereka berantakan. Tapi ini ada skenario baru kalau misalnya benar bahwa VA yang dikirimkan itu ternyata memang bukan Bang Egy. Ya, jangan-jangan WA itu udah hilang sekarang juga. Karena ini menjadi sumber berita. Saya sebagai orang yang mendalangi persoalan ini, saya hapuskan itu semua. Oh tapi WA saya bakar dan sebagainya, selesai dong. Tapi kita udah transkripsi Om. Oh udah ya. kita udah transkrip. Cuma nomornya mungkin akan hilang ya. Kalau benar itu. Jangan nomornya aja, handphonenya pun udah nggak ada hilang, gitu kan. Tapi transkrip dan rekaman itu ada di mana-mana. Kan? Karena ini menurut saya agak aneh. Bagaimana seorang Egy mau datang ke Solo, terus tiba-tiba membagikan cerita yang berbeda. Ya. Padahal tadi mungkin ada yang Om lupa, bahkan Bang Egy itu diminta untuk mendoakan, bukan diminta ya, mendoakan Pak Jokowi. Dan kan kalau saya dengar cerita dari Bang Darmijal yang meminta itu kan Pak Egy kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, ayo kita berdoa sama-sama. Kan itu. Karena katanya juga yang saya dengar. Beliau itu kalau kemana-mana selalu berdoa. Lalu dia dalam doanya itu mendoakan Pak Jokowi yang dia panggil ayah. Itu juga yang disampaikan oleh Bang Rasman. Dia mendoakan berilah ayah kami Pak Jokowi. Tadi kan saya juga tanya Bang Darmijal ya, bahasanya itu bukan bapak, bukan teman, bukan kakak, bukan emas, ayah. Betul. Ayah yang saya sangat cintai. Kalau dari sini ada suatu format pemikiran yang demikian luhur, tiba-tiba nyampe di Jakarta berubah. Ini ada apa? Dan dia pakai ayat. Dan saya juga mau jelasin, saya kemarin dari Polda, ternyata permohonan itu sudah ada kok. RJ. Makanya kita juga dipanggil untuk datang ke sana. Supaya juga, kan yang namanya RJ ini kan dua belah pihak. Tadi saya udah bilang tadi kan, permohonan, ya kan. Terus juga ini ngajukan permohonan, menyepakati RJ ini dijadikan dalam bentuk perdamaian, dalam bentuk mengakhiri perkara, gitu. Saya lihat kok, ya, dan saya udah dengar dari penyidik. Jadi RJ itu mengandaikan permintaan maaf sudah dilakukan, bahkan tertulis malah. Di situ belum ada. Di situ belum ada. Kan saya udah bilang baru permohonan. Oh, baru permohonan. Iya. Karena kan saya udah bilang permohonan maaf segala macam itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Ya. Dan kebetulan kedua belah pihak itu ada di situ. Dari segi timing itu sebelum Egy ke Solo atau setelah Om? Pengajuan. Setelah dong. Saya kemarin. Oh, berarti saya kemarin berarti ini. Setelah kebetulan dari Solo. Ada liputan dari Cumi-Cumi juga. Saya diwawancarain waktu itu kan. Betul. Gitu. Ya, berarti setelah dari Solo langsung mengajukan RJ gitu ya Om. Kurang itu yang saya nggak tahu. Kalau kita jahit benang merahnya. Tapi dari data yang ada di Polda, saya datang ke sana kemarin itu sudah ada. Oh, sudah. Berarti kan setelah pulang dari Solo itu sudah dilakukan dong. Oke. Gitu. Berarti tujuannya balik lagi emang ke sana itu untuk RJ dong. Betul. Kalau kita berpikir logis Kalau kita berpikir logis. Tapi kalau berpersepsi, asumsi ya ini. Nah, anehnya nih, anehnya. Saya sampai jam 8 malam ditelepon terus oleh penyidik. Segera ke Polda. Terus ditanyakan lagi gimana besok. Saya janjikan hari ini nih, ya kan? Hari ini. Tapi setelah perkembangan dari rakyat bersuara, di mana ada testimoni di sana, baik dari Refli Harun, ya, terus juga dari Bang Rasman, saya nggak ditelepon lagi tuh. Artinya apa? Batal RJ. Batal.
saya belum tahu juga apakah batal. Karena memang janjinya kan saya mau ke sana gitu Ya, kan. mungkin karena- Tadinya saya mau ke sana dulu baru saya ke sini. Tapi kayaknya nggak kekejar gitu kan. Tapi saya cuma menegasikan dalam persoalan ini apapun bentuknya, karena kemarin juga kita sudah sepakat ya bahwa kalau kita menyepakati RJ itu harus disertai dulu permintaan maaf di media. Jadi kalau mau RJ pihak terutama relawan Jokowi ya atau Pak Jokowi mengajukan ini kan syarat. ada dua laporan di sana Oke. ya. Di satu Laporan sisi yang ada dilakukan oleh Pak Jokowi Jokowi langsung dan oleh relawannya relawan. Pak Jokowi. Nah, relawan mau nerima RJ tapi dengan syarat gitu Dengan ya, Pak? syarat. Apa syaratnya? Syaratnya minta maaf dulu di media, nyatakan di depan publik, di depan umum ya, meminta maaf dan lain sebagainya. Walaupun nanti RJ itu tetap ada permintaan maaf secara tertulis ya kan, tapi kita dahulukan, kita harus meminta maaf Bang Egy ya di depan media ya, terus kemudian membuat surat pernyataan yang memang juga diperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan meminta RJ. Nah, itu syarat dari tim relawan yang Ya. melaporkan itu. ya betul. Tapi syarat dari ini aneh lagi nih. Ya. Yang kita balik lagi ke apa komunikasi Bang Egy tadi. Di situ dia bilang dengan catatan dia tidak mau minta maaf dan tidak boleh ada media. Dan ini kan dia bilang setelah dia dua rejo tadi itu ke sana, dua tim relawan Jokowi ke sana, dia bilang dia telepon bosnya. Itu ada di ini Om, coba biar ada bosnya lagi. ada bosnya lagi. Jadi siapa kan itu gini. bosnya? Jadi aku bacain. Iya, boleh. Jadi ini WA Bang Egy ke siapa tadi? Beni Parapat. Ya. Lagi-lagi yang saya harus ngomong terus, jangan sampai nanti saya disalahkan. Gitu. Ya. Jadi bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah Bang Egy Sujana yang dia singkat BES di sini di Bogor dengan iming-iming proyek triliunan tadi ya. itu. Tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi, maksudnya yang di atas. Akhirnya BES bertanya pada orang yang BES hormati, bahkan perintahnya BES tak kuasa untuk menolaknya. Waduh. Jadi dia tanya bosnya, bagaimana nih bos? Ada beberapa orang datang ke rumah BES menawarkan yang tadi itu proyek triliunan. Seperti poin nomor 1. Lalu BES menjawab melalui DHL, Damai Hari Lubis. Jadi dia menjawab utusan Rejo tadi itu lewat Damai Hari Lubis dengan 2 syarat. 1, tidak boleh meminta maaf. Itu perintah dari bosnya yang dilaporin tadi. Yang kedua, tidak boleh ada publikasi. Buktinya dia bilang nggak ada video tuh di yang tersebar bla 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 bla. Oke. Gitu. Sementara tadi dari pihak relawan ya lu kalau mau RJ dan Ya minta maaf dulu dong. dan itu bukan permintaan ya, tapi memang itu syarat kalau mau RJ kan. Betul. Oke. Jadi Jadi kalau dikatakan tidak boleh ya di dalam RJ itu permintaan maaf. Terus gimana menyudahinya? Masa cuman kemudian kesepakatan begitu? Ini kan bukan kontrak kerjasama, ya kan? Tapi ini adalah persoalan-persoalan yang sudah menyangkut masalah hukum, ya, yang harus diselesaikan ya tadi dengan harus legowo ya minta maaf. Kalau nggak ada pernyataan minta maaf, apa dong bentuknya? Kan nggak bisa dong. Kan di situ harus dituangkan, ya, pihak satu meminta maaf kepada pihak kedua ya menerima permintaan maaf itu. Ya kan, dan pihak satu dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri persoalan ini, untuk tidak dibawa ke pengadilan. Kan di sini seperti itu, ya kan? Oke. Bukan dalam bentuk-bentuk yang lain gitu kan? Kalau itu nggak ada, ya jangan berharap itu bisa selesai. Makanya Dan saya yakin 1000% penyidik pun tidak akan mau menyelesaikan persoalan ini. Karena kenapa? Yaitu tadi syarat hukumnya tidak terpenuhi, gitu, ya. Itu baku kok, kata-kata maaf itu baku. Makanya bukannya ilustrasi saya nih, ya kan? Bukan gitu. keinginan pribadi ya. Iya, pribadi gitu kan? Tapi Ya itu nanti kan di aturannya. situ juga bilang, ya kan? Oke, karena sudah saling memaafkan, bahasanya kan harus begitu, ya kan? Maka pihak yang pelapor, ya kan, akan mencabut laporannya.
ya, dan meminta kepada penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Dan dia dibebaskan dari semua Betul. ancaman tuntutan itu ya. Betul, gitu. Oke. Ya, itu bahasanya baku seperti itu, gitu kan. Oke. Jadi berarti- benar dong kalau dilihat dari konteks ini. Tadi kan sebelum saya dengar bacaan itu, saya udah ngomong ini ada orang kuat, ada orang besar di sini. yang membuat Yang bisa mempengaruhi peran Pak Egy Sujana sampai dia membalik badan. Gitu. Oke. Dan ada hal yang sensitif. Mungkin karena tujuan ini sih udah dijelasin oleh siapa, David Pajong kalau nggak salah, David Pajong atau relawan Jokowi juga, yang mengatakan kan disebut sama Roy. Itu ada 2 polisi aktif ngapain ke sana yang lagi ngurusin kasus ini. Nah, kalau tadi kita lihat Kemana nih? Ke Solo? Ke Solo, ikut ke Oh. Solo. Kalau tadi misalnya ini dalam rangka RJ, mungkin 2 orang ini untuk apa? Untuk saksi atau Ya gimana? gini. Kan kalau dilihat dari datangnya ke sana, ya tentunya kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke sana, ya kan? Ya, antara Rejo, antara Bang Darmijal, ya, kemudian dengan Bang Egy datang ke sana, ujuk-ujuk datang kan nggak bisa dong. Kan harus ada saksinya, ya kan? Konteks penyidik di dalam dalam kaitan ini itu berkaitan yang bersangkutan adalah sedang menangani perkara ini. Oke. Sehingga segala kegiatan-kegiatan yang mengarah, tanda kutip mengarah ya, Iya. mengarah kepada Proses RJ, RJ. ya, itu harus diketahui oleh penyidik. Oke. Nggak bisa juga sekonyong-konyong hanya melaporkan dan lain sebagainya. Karena yang namanya penyidik itu nggak boleh mendengar dari kata orang lain. Ada maksud-maksud untuk RJ itu harus betul-betul didengar, Atau diketahui, ya, dan didokumentasi oleh penyidik. Nggak bisa Gitu. modal analisa foto doang. Nggak bisa, gitu. Iya. Ya, Karena jelas itu ya. juga itu isu yang menurut saya kemarin Ya. sensitif karena dari pihak Jadi Roy. kalau saya lihat seperti itu, ya, kehendak untuk RJ itu memang oke untuk datang ke Solo. Karena saya baru dengar nih kalau ada penyidik datang ke sana, Iya. artinya ya itu benar, ya kan? Gak bisa dong seujug-ujug penyidik mengikuti orang mau silaturahmi, ya kan? Kalau memang tidak ada bedah kasus dulu, ini mau diselesaikan. Mau ada RJ dan lain sebagainya, nggak mungkin mereka datang ke sana. Jadi keberadaan 2 penyidik itu bukan soal nanti bisa didikte, bisa ini, tapi itu semakin menegaskan bahwa Memang tujuan RJ. ke sana itu untuk RJ. RJ, betul. Tadi kan saya udah bilang, kan poinnya dari sana. Kan harus ada poin-poin yang harus didapatkan, ya. Kesepakatan awal dulu, Betul. ya kan, disusul lagi kesepakatan berikutnya, Iya. gitu. Karena nggak segampang itu, begitu ketemu di Solo, perkaranya selesai dan lain sebagainya, nggak akan terjadi itu. Oke, tapi- Karena pemenuhan landasan hukumnya, seperti yang saya katakan tadi, harus dituangkan dulu dalam bentuk tertulis, ya. Bahkan itu harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Terus kalau KUHP yang baru sekarang itu harus melalui penetapan pengadilan. Oke. Gitu. Jadi berat. Nggak bisa sembarangan itu. Dan tadi saya udah bilang tadi ya, sekali lagi nih ya. Kalau itu juga udah selesai nih RJ-nya ditempuh, yang mereka takutkan Pak Egy Sujana ya dan 1 temannya itu akan menjadi saksi mahkota. Apa itu saksi mahkota? Ya tentunya saksi yang nanti sangat merugikan kepentingannya Pak Roy Suryo. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti bisa datang lagi Om, karena Mudah-mudahan. kita berharap sih datang lagi. Iya. Dan semoga Pak Darmizal dan Pak Rahmat juga mau hadir di tempat ini Coba karena ntar saya telepon tadi. karena saya udah- ini memang apa namanya, perlu benar-benar diluruskan peristiwa ini. Karena ya saya juga baru nangkap tadi kita bisa saja menganggap bahwa WA ini bukan dari Bang Egy. Karena bagaimana dia bisa sedemikian jadi punya 2 kepribadian seperti itu kan. Seorang Egy Sujana punya kepribadian ganda. iya, kepribadian ganda ya, ke sini dia ngomongnya beda, ke sini ngomong dari orang yang sama. Agak mengerikan sih ya kalau untuk seorang Egy Sujana melakukan itu. Tapi ya balik lagi kita tunggulah saksi orang
yang benar-benar terlibat di peristiwa di rumah Pak Jokowi kemarin. Kalau Pak Jokowi sendiri kan udah menyampaikan dia berterima kasih, dia menyambut baik karena itu urusannya silaturahmi dan mudah-mudahan itu jadi pertimbangan untuk RJ. Ya kan. Kalau Pak Rahmat juga kayaknya udah testimoni juga deh. Udah testimoni Iya, kemarin. di Cokro TV ya kalau nggak salah. Di Cokro, di mana lagi sama Bang Agri juga kalau nggak salah kemarin. Betul. Kita mudah-mudahan nanti ke sini, tapi walaupun memang susah juga dengan ini kita nanti klarifikasi, memberikan penjelasan, tapi mereka udah megang ini. Makanya mudah-mudahan Bang Egy sendiri atau nanti Bu Eli Daneti, ya seperti kata Bang Rasman, janganlah kita dibuat ribut terus gitu kan. Betul. Ya kan? Ajakan Bang Rasman rasional dan sangat manusiawi kok melihat persoalan ini. Betul. Capek juga liatin kegaduhan ini kan. Itu. Nah kalau dari Om Suwadi, apa yang mau dikatakan dari kedatangan Bang Egy? Kita kemarin udah senang, wah ini pelan-pelan persoalan ini bisa selesai, apalagi selesai dengan damai. Ya kan, dengan cara damai. Tapi tiba-tiba meledak lagi, ada WA ini, ada informasi ini, ada tudingan disuap, proyek triliunan. Kalau Om Suwadi apa yang mau disampaikan dari semakin kusut aja ini persoalan? Kalau saya sih lihatnya begini, karena kunci yang paling utama itu ada di tangan Bang Egy Sujana sendiri kok. Ya, mau dibawa kemana perahu ini ada di tangan dia. Ya, kalau saya nih melihat persoalan ini dan juga kegaduhan ini bukan hal yang positif. Harusnya secara gentle akui, selesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut. Barangkali kalau memang misalnya ada hal-hal yang memang perlu perlindungan dan lain sebagainya, barangkali juga kan bisa bicara dengan teman-teman dengan orang-orang yang memang siap membantu. Karena negara kita ini negara hukum. Kalau memang ada ancaman dan lain sebagainya, ya laporkan dong. Kalau memang ada tekanan, juga laporkan. Gitu. Ini kalau ada. Ya jangan sampai nanti saya dituduh, saya menuduh orang mengancam-ngancam. Bukan. Kalau seandainya memang sikap daripada, maaf nih, seperti ambigu, ya, saya pikir gak perlu takut. Ya, kalau memang seperti ini, tujuannya memang untuk kemaslahatan bangsa dan negara, ya, kenapa enggak? Apa yang sudah dimulai, ambil. Ya, untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena kita juga capek riuh terus seperti ini. Kita perlu kedamaian, perlu kebersamaan. Itu. Oke, terima kasih Pak Suwadi, koordinator Tim Hukum Merah Putih. Tim Hukum Merah Putih. Terima kasih, ini mudah-mudahan pemirsa, kita sebagai orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan apapun dengan persoalan ini, menunggu sampai nanti orang-orang, tokoh-tokoh yang terlibat di peristiwa yang sekarang kemarin kita udah oke, pikirnya udah damai, udah segala macam, tapi mulai lagi dengan, jadi setiap peristiwa, setiap simpul tuh melahirkan simpul baru. Ya kan, kemarin Bang Egy ke sana, tiba-tiba ada WA begini, ada itu makin. Mudah-mudahan persoalan ini segera selesai. Kalau memang RJ dan lain-lain itu tidak bisa dicapai, mungkin memang sepakat ya berlanjut saja di pengadilan. Begitu ya. Saya juga lihat seperti itu. Karena yang paling elegan dan paling masuk akal, selesaikan melalui jalur pengadilan. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, makasih. Siap.